Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eliana Yubitasari, NIM A210180048 dari Program Studi Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah mengenai analisis uji regresi linier berganda. Langkah pertama, kita buka dulu aplikasi SPSS, kemudian buka file. Nah, di file of type-nya ini diganti menjadi Excel. Kemudian kita open. Nah, kemudian langsung saja klik OK. Dan kemudian kita lihat di variable view, pokoknya ini dipastikan dalam bentuk scale antara Y dengan X1 dan X2 sebagai dependent dan independennya. Nah, kemudian kita klik analyze regression, kemudian pilih linear. Nah, yang dependennya itu harga saham kita taruh sini, dan independennya itu PER dan ROI. Nah, setelah itu langsung saja klik OK. Nah, ini merupakan hasil output yang telah kita uji. Kemudian kita klik file untuk memindahkan dalam bentuk Word, export. Nah, pastikan ini dalam bentuk Word ataupun dokumen. Kemudian kita pilih browse, klik save, kemudian OK. Nah, setelah itu kita buka yang dalam bentuk Word tadi yang telah kita ekspor untuk memudahkan kita dalam menganalisis hasil output tersebut. Kemudian langkah selanjutnya untuk membaca hasil output, kita lihat di tabel model summary yang adjust R-square itu merupakan 0,742. Nah, hal ini berarti model yang diuji memiliki kontribusi 74,2%. Nah, selanjutnya kita dapat melihat uji signifikansi simultan atau uji F. Nah, uji F ini bertujuan untuk menguji apakah seluruh variabel independen berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap Y. Nah, dengan melihat tabel ANOVA, nilai signifikansi 0,000 di bawah 0,05. Hal ini berarti kombinasi variabel PER dan ROI berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap harga saham. Nah, selain itu kita bisa melihat nilai F hitung. Nah, yang nilainya F hitung di sini tertera 25,465. Jika dibandingkan dengan F tabel menggunakan rumus DF1 sama dengan K-1. Jadi K-nya itu 3 dikurangi 1 sama dengan hasilnya 2. Dan kemudian DF2 rumusnya itu DF2 sama dengan N-K, yaitu N merupakan
jumlah responden, kemudian dikurangi K, yaitu 3 sama dengan 15. Nah, dari hasil DF1 dan DF2 ini, kita dapat menjadikan ini sebagai dasar untuk melihat tabel F. Dengan melihat tadi di kolom 2 baris 15, baris ke-15. Jadi ini 3,682. Nilai tabel F, nilai dari F tabel tadi 3,682. Nah, dapat disimpulkan bahwa nilai F tabel 3682 lebih kecil dari nilai F hitungnya, yaitu sebesar ini, 25,465, atau F hitung lebih besar dibandingkan F tabel. Nah, disimpulkan bahwa kedua kombinasi variabel PER dan ROI berpengaruh signifikan terhadap variabel Y, yaitu variabel harga saham. Langkah selanjutnya kita bisa membaca hasil uji signifikansi parsial atau uji T. Nah, uji T ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar masing-masing variabel antara PER dan ROI terhadap variabel dependen, yaitu Y, harga saham. Kita bisa melihatnya di tabel koefisien. Nah, untuk variabel PER, nilai signifikansinya yaitu 0,227. Nah, dapat disimpulkan bahwa PER itu tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai saham. Nah, keputusan ini juga dapat dilihat dari nilai T hitungnya. Nilai T hitung ditentukan dari DF sama dengan N-2. Nah, yang N-nya ini merupakan jumlah responden, yaitu sebanyak 18, kemudian dikurangi 2 sama dengan 16. Nah, hasil ini kita bisa gunakan untuk melihat tabel T di kolom 0,05 dengan baris di baris 6 ke 16. Nah, hasilnya 1,74588. Nah, yang berarti T tabelnya itu sebesar 174,588, lebih besar dari T hitung 6,976, yang artinya di sini nilai PER tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Kemudian nilai ROI kita lihat signifikansinya yaitu 0,000, lebih besar dari 0,05. Nah, maka nilai T hitungnya 5,964 ini, dan T tabelnya sebesar ini 174,588. Nah, yang berarti di sini dapat disimpulkan bahwa variabel ROI berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Nah, selanjutnya, sedangkan variabel ROI yaitu signifikansinya 0,000 lebih besar dari 0,05. Nah, dapat maka nilai T hitungnya yaitu 5,964. Ini 5,964, dan T tabelnya sebesar 174,588. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa variabel ROI berpengaruh signifikan terhadap
harga saham. Selanjutnya, kemudian untuk mengetahui besarnya pengaruh, maka dapat dilihat dari standar koefisiennya beta. Nah, di PER, di variabel PER ini sebesar nilainya min 214 dan ROI sebesar 1,012 dengan nilai konstanta ini 4662,491. Jadi dari ini dapat kita buat persamaan, yaitu Y sama dengan A plus BX1 plus BX2. Nah, di mana Y-nya itu merupakan harga saham. Untuk mengetahui besarnya pengaruh bisa dilihat di unstandardized B pada PIR itu min 74.482 dan ROI itu 692.107 dengan nilai konstanta 4662.491. Nah, dari sini dapat kita buat persamaan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A plus BX1 plus BX2, di mana pada Y ini merupakan harga saham dan A merupakan konstanta, yaitu sebesar 4662.491 ditambah B kolom X1 yaitu dari PER min 74.492 plus ROI di kolom unstandardized B itu 692.107. Jadi hasilnya harga saham yaitu 528.166. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.